Salam, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Luciana Pratiwi Tobing dengan NIM 24030404. Saya dari kelas TIA semester 4. Di sini saya akan menganalisis atau mempresentasikan eh, praktikum yang Bapak berikan yaitu praktikum kecerdasan buatan di mana topiknya yaitu ada dua, solving problem by searching sama three sorts. Eh, Praktikum ini akan mempraktikkan bagaimana cara menyelesaikan masalah menggunakan metode pencarian atau search, di mana tujuan praktikum ini eh, supaya memahami cara memformulasikan sebuah masalah agar bisa diselesaikan oleh agen cerdas. Yang kedua, mengimplementasikan representasi state space atau ruang keadaan dalam bentuk graf. Kemudian mengimplementasikan algoritma pencarian untuk menemukan solusi dari sebuah masalah. Yang terakhir yaitu menganalisis hasil dari algoritma pencarian. Nah, langkah pertama yaitu kita harus formulasi masalah dan representasi stats. Kita akan mulai dengan mengimpor library yang dibutuhkan. Nah, untuk kasus ini kita hanya membutuhkan Hipkey untuk mengelola pointer pada algoritma kita. Mengapa kita menggunakan Hipkey ini? Karena Hipkey melakukan pengurutan secara otomatis dan efisien, serta setiap kali kita menambah data baru. Nah, di sini kita menggunakan yaitu map graph, yaitu eh, dengan menggunakan struktur data dictionary untuk mempresentasikan peta sebagai graph. Eh, Map graph ini juga disebut sebagai anjing silits, di mana secara sistematis ini adalah cara komputer untuk mempresentasikan graf berbobot atau weighted graph. Kemudian status di mana nama-nama kota seperti San Francisco, terus Los Angeles yang mewakili keadaan yang mungkin dicapai. Kemudian kita mengimplementasikan algoritma pencarian di mana eh, uniform code search ini adalah grab search di mana ciri khasnya itu mencari rute yang total biayanya terkecil dan mewakili memori untuk mengingat tempat yang sudah pernah dikunjungi. Mana pointer sama dengan start underscore city ini membuat antrian bernama Frontier yang berfungsi menyimpan rute yang akan diperiksa. Artinya rute dimulai dari kota asal dengan jarak kota yang biayanya itu masih nol. Kemudian explored set ini membuat sebuah himpunan kosong bernama Explored, di mana berfungsi mencatat kota yang pernah atau yang sudah dikunjungi menggunakan set agar sangat efisien untuk pengecekan data. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan utama atau loop, di mana menggunakan perulangan itu uh, while pointer, quotes, current, underscore fat, hipkey, hip hop atau frontier. Di mana while frontier ini terus melakukan pencarian selama masih ada rute dalam antriannya. Terus quotes, current, hip key, hip hop ini baris yang paling krusial, di mana dia mengambil rute dengan coach yang paling kecil dari antrian, dan inilah yang membuat uniform coach search ini bersifat optimal. Kemudian if current underscore city, current underscore fat ini mengambil di mana baris ini mengambil kota terakhir dari jalur yang sudah diperiksa. Kota inilah yang menjadi posisi agen saat ini. Kemudian baris if current underscore city in explored, terus continue di mana ini pengecekan kota atau explored dan goal text, di mana baris ini jika kota ini sudah pernah dikunjungi sebelumnya atau lewat jalur lain yang mungkin lebih murah, maka jalur ini akan diabaikan atau continue.
Kemudian explored eh, .add atau current city, di mana baris ini memasukkan kota saat ini ke daftar explored agar kita eh, diproses agar tidak diproses lagi di masa depan, Kemudian if current city underscore goal city return current path, di mana baris apa nih, goal goal text ya, ini memeriksa apakah kota yang saat ini adalah tujuan. Jika benar kota ini adalah satu tujuan, program ini langsung berhenti dan mengembalikan jalur serta total jaraknya. Kemudian if current mohon maaf, for neighbor distance in graph atau current underscore city items. Kode ini eh, merupakan bagian utama main entry point yang menjalankan simulasi pencarian rute. Kemudian di sini ada langkah keempat ini, di mana ini menjalankan pencarian atau contoh kasusnya mencari rute eh, San Francisco ke Chicago, di mana start node dan goal ini adalah program yang menetapkan seperti San Francisco sebagai titik awalnya atau start node ini, dan Chicago ini sebagai titik tujuannya atau goal node. Kemudian akan memanggil fungsi uniform cursor-nya. Kemudian fungsi ini mengembalikan dua nilai, path hasil atau daftar urutan kota, dan path hasil dan tetap jarak. Ini adalah contoh output dari kode tersebut, di mana contoh kasusnya itu di mana kita tadi mencari eh, rute terpendek dari San Francisco ke Chicago. Kemudian di sini rutenya itu ditemukan, di mana rute terpendek dari San Francisco ke Chicago itu totalnya jaraknya 557 dengan pet San Francisco, Salt Lake City, Denver, Kansas City, Kansas City, kemudian Salt Lodge dan sampai ke Chicago. Inilah contohnya itu, contoh outputnya. Kemudian saya akan Nah, di sini saya akan membuat contoh baru, yaitu pencarian rute baru dari Boston ke Denver. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, di mana Boston ini adalah titik awal atau start node-nya, kemudian goal, kemudian Denver ini sebagai titik tujuannya atau goal goal node. Kemudian akan dipanggil uniform code source. Ini adalah contoh output dari pencarian rute dari Boston ke Denver, di mana tujuannya itu ditemukan, di mana rute terpendeknya itu total jaraknya 554, di mana speknya itu Boston, Newark, Pittsburgh, Chicago, Saint Louis, Kansas City sampai ke Denver. Di sini saya menambahkan juga contoh baru, di mana saya menambahkan state kota baru. Itu menambahkan kota Miami ke dalam peta yang terhubung bolak-balik dengan Winston. Kemudian saya akan cari rute dari network ke Miami. Ini adalah contoh kodenya, di mana map grab ini, map grab Miami, Wang Houston, itu menciptakan entry baru untuk kita, untuk kota Miami di dalam Grab. Miami dikonfigurasikan mem- memilih, maaf, McGrab Miami Winston adalah di mana baris ini menciptakan entry baru untuk kita, untuk kota Miami di dalam Grab. Miami dikonfigurasi memiliki tetangga baru yaitu Wang Houston ini. Kemudian kita map Grab Wang Houston atau Miami memberikan instruksi meminta hubungan bolak-balik. Uh, baris ini memperbaharui data
di kota Winston agar juga terhubung kembali ke Miami dengan jarak yang sama. Kemudian ini eh, menyiapkan untuk pencarian, variabel untuk pencarian, di mana yang tadi Miami itu sebagai kota awal atau start. Di sini saya membuat start latihan 2. Kemudian network ini sebagai kota tujuannya, dan saya membuatnya di sini goal latihan 2. Di sini saya menjalankan fungsi pencarian, yaitu mengambil fungsinya itu dari uniform code search. Ini adalah contoh outputnya di mana rute dari Miami ke Network itu ditemukan. Rute terpendeknya itu eh, total jaraknya 171, di mana pathnya itu Miami, Wangiston sampai ke Network. Kemudian di sini saya akan menjelaskan topik kedua yaitu research, di mana langkah pertamanya itu konsep dasar pohon pencarian atau search tree, di mana dijelaskan bahwa proses pencarian solusi dapat dimodelkan sebagai eksplorasi sebuah search tree. Pohon ini adalah sebuah struktur data abstrak, di mana akar root adalah keadaan awalnya atau nilai state dari masalah, kemudian cabangnya itu branches mempresentasikan aksi-aksi yang biasa diambil, kemudian root mempresentasikan keadaan-keadaan yang dihasilkan dari sebuah sequence aksi. Ini berbeda dengan uniform code search karena ini mengimplementasikan teorisis murni menggunakan strategi BVS atau Breadth First Source. Langkah keduanya itu konsep dasar pencarian atau mengimplementasikan, di mana di sini tidak memiliki mekanisme untuk mengingat state atau node yang sudah pernah dikunjungi, atau algoritma ini hanya mengelola pointer, yaitu daftar yang akan dieksplorasi selanjutnya. Kemudian membuat fungsi true search BVS. Di sini menggunakan strategi BVS seperti yang tadi, bird search atau BBS, di mana pointer bekerja seperti antrian atau FIFO, di mana kita tahu FIFO itu first in first out. Di sini menggunakan penggunaan Q Q Q Q, di mana ini pointer DQ start underscore node. DQ ini menggunakan struktur data antrian seperti yang tadi, Vivo first in first out. Jalur yang pertama kali masuk akan pertama kali diproses. Kemudian max interaction. Interaction di mana baris ini eh, karena research ini tidak punya daftar explored, dan dia akan berisiko terjebak dalam putaran abadi. Seperti yang kita ketahui kalau tree ini tidak memiliki mengingat state node yang sudah pernah dikunjungi. Dan batasan batasan 30 kali ini berfungsi sebagai sebagai rem darurat. Kemudian di sini current fart pointer and dot for left. For left ini mengambil rute yang paling kiri atau yang paling lama di antrian. Dan inilah ciri khasnya apa itu BPS, Birds First Search. Kemudian ini for ball in grab atau current node. Ini berbeda dengan UCS. Di mana barisan ini berbeda dengan UCS. Di sini tidak ada baris if neckbore node in explored. Eh, akibatnya tidak ada rute. Akibatnya jika ada rute yang berputar, misalnya seperti A ke B, kemudian kembali kembali B ke A, lalu balik ke A. Nah, eh, algoritma ini akan terus menembakkan jalur tersebut ke antrian tanpa henti. Di sini saya akan menjelaskan eksperimennya, yaitu pencarian pada graf tanpa siklus, di mana definisi strukturnya itu eh, acyclic graph, di mana data disimpan dalam bentuk dictionary, di mana setiap key adalah nama node-nya dan value adalah
tap-tap tetangga atau anak dari note tersebut. Seperti contoh ini, eh, A, A di mana A ini terhubung ke B dan C, kemudian B ini terhubung ke D dan E, C terhubung ke F, E terhubung ke G, kemudian D, F, G ini sebagai daun karena mereka tidak memiliki anak lagi, tidak ada lagi anaknya. Kemudian di sini pencarian parameternya itu, di mana kita memulai pencariannya itu seperti di UCS tadi di solving problems by source itu di mana pencarian kita mulai dari titik eh, awalnya itu yaitu A, yaitu sebagai start node satu, dan akan dan ini adalah target yang akan dicari, yaitu goal node 1. Kemudian part satu ini eh, akan memanggil fungsi pencariannya itu yang diasumsikan sudah didefinisikan sebelumnya di sel kode ini. Ini adalah eksperimen keduanya, tantangan pada graf dengan siklus. Dan ini adalah contoh output dari reverse search itu, di mana memulai search BPS dari A ke D, dan tujuan D itu ditemukan. Itu adalah eksperimen satu, yang dimana hasilnya A, B, D. Yaitu pada graf tanpa siklus, Tri berhasil menemukan solusi. Kemudian ini adalah eksperimen kedua. Di sini saya menambahkan eh, contoh materi grab dan tree yang dimana ini memenuhi tugas dari praktikum ini. Dimana saya menambahkan contoh barunya itu yaitu stats-nya itu nama kota-kotanya itu Pangaribuan, Tarutung, Semanampang dengan jarak 100, 151. Kemudian saya melakukan contoh pencariannya itu, di mana saya melakukan contoh pencarian dari rute Sipahutar ke Pangaribuan, di mana tadi titik awalnya Sipahutar, kemudian akan diakhiri, dan kemudian ini tujuan ke Pangaribuan, kemudian akan dipanggil, dan ini adalah hasil outputnya, di mana rute terpendeknya itu ditemukan, di mana dengan total jaraknya itu 100 dengan pet Sipahutar Pangaribuan. Kemudian di sini saya juga menambahkan contoh dari tree search, di mana ini saya menambahkan contoh kasusnya itu struktur silsilah keluarga, di mana opung itu terhubung ke bapak, tulang, kemudian bapak itu terhubung ke anak satu, anak kedua, kemudian tulang itu terhubung ke sepupu. Kemudian anak ke satu, anak kedua, kemudian sepupu itu sebagai daun karena mereka juga tidak memiliki anak lagi. Dan ini saya mencari jalur dari opung ke anak kedua, di mana kita memulai pencarian itu dari opung ke eh, anak kedua. Kemudian pet akan mencari. Dan ini adalah contoh outputnya itu, di mana kita memulai research atau BVS-nya itu dari opung ke anak kedua, dan tujuan anak kedua itu ditemukan, di mana hasilnya itu opung, bapak, dan anak kedua. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya minta maaf. Mungkin saya sedikit memahami dari materi praktikum yang Bapak kasih. Eh, Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.